Apa sih ideologi itu? Pengertian ideologi. Ideologi sendiri berasal dari kata idea. Selain itu, ideologi juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti oida atau mengetahui, melihat dengan budi. Sedangkan logi yang berasal dari bahasa Yunani logos artinya pengetahuan. Secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang membentuk masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi adalah sesuatu yang harus dihayati hingga menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen atau keterikatan untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologi seseorang, maka semakin tinggi juga komitmen untuk melaksanakannya. Apa saja sih macam-macam ideologi? Kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah salah satu ideologi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang atau setiap masyarakat untuk mengendalikan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Marxisme. Marxisme adalah suatu ideologi politik yang berdasarkan pada pandangan-pandangan Karl Marx dan Friedrich Engels. Marxisme menggunakan materialisme dialektis dan materialisme historis untuk memahami hubungan kelas dan konflik sosial, serta perspektif dialektis untuk melihat transformasi sosial. Baiklah, selanjutnya adalah ideologi liberalisme. Liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di hadapan hukum. Orang-orang liberal mendukung beragam pandangan tergantung kepada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip tersebut. Liberalisme berusaha untuk menggantikan norma-norma yang ada di masyarakat dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Liberalisme juga menuntut kebebasan individu, serta ideologi liberal juga memengaruhi politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Selanjutnya adalah ideologi komunisme. Komunisme adalah sebuah ideologi politik dan sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial, di mana kepemilikan suatu alat produksi dan sumber daya alam bersifat bersama dan tidak ada kepemilikan pribadi. Ideologi ini mendasarkan diri pada keyakinan bahwa manusia pada akhirnya adalah makhluk sosial dan bahwa hak individu tidak ada artinya jika tidak dihubungkan dengan kepentingan bersama. Komunisme juga menekankan pada pentingnya kesetaraan sosial dan ekonomi serta menolak adanya kelas sosial dan kepemilikan pribadi. Selanjutnya adalah ideologi sosialisme. Peran sosialisme sangat mengutamakan kepentingan serta kekuasaan negara di atas segala hal. Dalam suatu negara dengan ideologi sosialisme, rakyat harus mempercayakan setiap kegiatan produksi kepada negaranya. Segala kegiatan diatur oleh negara dan dikuasai oleh negara tersebut. Sosialisme percaya bahwa negara adalah sistem di atas masyarakat dan ia mengatur masyarakat tanpa syarat. Nilai utama sosialisme adalah kesetaraan, kerjasama, dan kasih sayang. Sosialisme juga menuntut semua lapisan masyarakat untuk menikmati hak yang sama. Selanjutnya adalah ideologi anarkisme. Anarkisme adalah sebuah ideologi politik yang menolak keberadaan negara atau pemerintahan karena dianggap hanya memberikan tekanan dan penindasan kepada kehidupan warga masyarakat. Ideologi anarkisme meyakini bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki kemandirian ekonomi, sosial, dan politik yang tidak terbatas, serta menekankan pentingnya kebebasan individu dan otonomi dalam mengatur kehidupan mereka sendiri. Anarkisme juga menentang keberadaan organisasi dan hierarkinya. Meskipun demikian, anarkisme tidak bisa dikonotasikan sebagai kekerasan. Anarkisme juga memiliki berbagai aliran pemikiran seperti anarkisme kolektif, anarkisme individualisme, anarka-feminisme, eko-anarkisme, dan anarkisme hijau. Selanjutnya adalah feminisme. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak wanita dengan menetapkan kesetaraan pada berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Gerakan ini berusaha untuk membela kaum perempuan dari diskriminasi, subordinasi, marginalisasi,
dan represi yang dilakukan oleh masyarakat. Feminisme juga mencakup berbagai aliran seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, sosialis, feminisme postmodern, feminisme multikultural. Dengan demikian, feminisme merupakan gerakan yang berupa untuk mencapai kesetaraan gender dan mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih. Bagaimana peran ideologi bagi negara? Peran ideologi bagi negara. Ideologi berperan untuk membentuk serta memberikan identitas kelompok atau bangsa, sehingga dapat membedakannya dengan bangsa lain dan dapat diartikan ideologi berperan dalam mempersatukan suatu bangsa, yang berperan mewujudkan integrasi nasional suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka, di satu pihak kita diharuskan mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi. Di lain pihak didorong untuk mengembangkannya secara kreatif dan dinamis untuk memenuhi kebutuhan zaman. Dalam artian demikian, ideologi berperan mempersatukan suatu bangsa. Akan pentingnya peranan suatu ideologi adalah wajar bahkan suatu kebutuhan. Hal ini dikarenakan ideologi dapat timbul dengan wajar dan dimiliki oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja yang menjadi tantangan hambatan ideologi di masa sekarang? Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa tantangan hambatan bagi negara di masa sekarang ini. Yang pertama, adanya arus globalisasi. Globalisasi adalah proses sosial yang berakibat tidak adanya batasan geografis antar masyarakat di dunia. Dengan globalisasi, dunia yang begitu luas dan jaraknya jauh tidak jadi penghalang untuk saling berhubungan. Di satu sisi, arus globalisasi membawa kemudahan, namun di sisi lain, globalisasi menjadi suatu tantangan karena nilai yang tak sesuai. Yang kedua yaitu masuknya budaya asing. Adanya kemudahan komunikasi dan transportasi membuat budaya asing dapat mudah masuk ke Indonesia. Masuknya budaya asing ke Indonesia ini bisa menjadi tantangan karena tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu bebas menggunakan teknologi di era digital seperti sekarang ini. Semua orang bebas menggunakan teknologi yang ada di lingkungan sekitar. Kebebasan berteknologi ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menebar suatu kebencian. Menggunakan teknologi juga bisa membuat banyak akun pemerintahan diretas. Yang keempat yaitu kurangnya pemahaman nilai Pancasila. Kurangnya pemahaman nilai Pancasila akan membentuk suatu tantangan tersendiri untuk diterapkan di era digital. Sebagai solusinya, pemahaman ini harus diperkuat melalui kurikulum atau pelajaran di bangku sekolah. Yang kelima yaitu penyebaran berita bohong. Di era digital sekarang, setiap orang dapat dengan mudahnya mengakses berita dan media sosial. Orang yang tidak bertanggung jawab juga akan dengan mudahnya untuk memecah belah suatu bangsa. Saya akan melanjutkan tentang hambatan, yaitu yang keenam adalah tidak adanya kesadaran masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Pancasila memiliki 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Tidak adanya kesadaran masyarakat bahwa ia berperan penting untuk menjaga nilai Pancasila bisa menjadi tantangan di era digital ini. Untuk yang ketujuh yaitu terpengaruh hal buruk. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia membuat banyak hal dapat mudah masuk ke Indonesia. Hal ini bisa menyebabkan pola perilaku manusia yang berubah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang kedelapan yaitu radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok seseorang yang menginginkan perubahan dan tatanan sosial dan politik. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan dengan sengaja untuk mencapai tujuan politik atau ideologis tertentu. Yang kesembilan adalah adanya aksi pemberontakan. Aksi pemberontakan ini biasanya terjadi jika terjadi kesenjangan atau kesetimpangan antar daerah. Tindakan tidak adil yang dilayani masyarakat ini membuat munculnya aksi pemberontakan yang menyimpang. Dan untuk yang terakhir yaitu ke-10 adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme juga merupakan tantangan penerapan Pancasila dalam era digital ini. Faktor ini menyebabkan terjadinya
KKN adalah mentalis, aparat, moral, kemampuan kerja, dan desakan ekonomi. Bagaimana cara mempertahankan suatu ideologi? Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mempertahankan suatu ideologi. Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi, diperlukan penghayatan dan pengalaman ideologi secara sungguh-sungguh. Agar bangsa Indonesia memiliki ketahanan di bidang ideologi, maka Pancasila harus dijadikan pandangan hidup bangsa dan diperlukan pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Idealnya, Pancasila harus menjadi the living ideology atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi saat ini. Selain menjadi the living ideology, Pancasila juga harus menjadi the working ideology. Syarat Pancasila menjadi the working ideology adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan dan ancaman adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai the living ideology atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dan juga menjadikan Pancasila sebagai the working ideology dengan mengakui kebenarannya, dimengerti, dipahami, dan dihayati serta dipraktikkan dalam kehidupan. Kesimpulan, ideologi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi negara berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, dasar dalam kehidupan bermasyarakat, dan pengikat persatuan bangsa. Ideologi menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di masa sekarang, baik dari dalam maupun luar negeri.